Assalamualaikum entrepreneurs, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, baik, dan selalu dalam kondisi yang lebih baik lagi. Hari ini saya cukup speechless sih, mendengar, membaca, menonton berita tentang pandemi yang terus-menerus melonjak. Padahal baru kemarin-kemarin ini kita agak sedikit lega ya, dimana kita mulai bisa keluar rumah walaupun tetap dengan protokol kesehatan, PSBB dan lockdown juga mulai dilonggarkan, terus tempat liburan juga mulai dibuka, sekarang malah naik lagi. Saya nggak bisa bayangin sih kapan pandemi ini akan betul-betul berakhir. Teman-teman kepikiran nggak sih tentang nasib bisnis kita saat ini? Pasti dong, karena yang saya amati cukup banyak ya UMKM ataupun pembisnis yang gulung tikar. Akibat penjualan yang menurun, daya beli konsumen juga menurun, terus supply chain juga susah, jualan susah, terus langkah kita terhambat karena adanya aturan protokol untuk stay at home. Kayaknya resesi itu udah benar-benar di depan mata ya teman-teman. Terus kita juga mulai kebingungan nih strategi apa lagi yang bisa diterapkan di perusahaan kita supaya bisnis kita tetap jalan, cash flow kita juga tetap berputar, supaya bisnis kita enggak mandek apalagi sampai bangkrut atau gulung tikar. Di sini saya akan mencoba berbagi dan menjelaskan strategi yang bisa diambil teman-teman untuk bisnisnya saat ini di masa pandemi seperti ini, terutama untuk bisnisnya yang sedang mengalami penurunan. Karena teman-teman, strategi itu nggak melulu tentang bagaimana kita menaikkan omset, nggak melulu tentang bagaimana kita memperbesar bisnis kita dengan membuka cabang di mana-mana, terus melakukan branding besar-besaran, nggak selalu seperti itu. Strategi yang kita lakukan adalah yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan strategi manajemen dari Thomas Whelan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan atau membuat strategi, kita harus tahu dulu posisi perusahaan kita berada di kuadran mana. Nah, setelah kita mengetahui kita berada di kuadran mana, baru kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk usaha kita. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu kita berada di posisi atau di kuadran yang mana? Nah, kita analisa internal dan eksternal perusahaan kita. Sederhananya, kita bisa menggunakan analisa SWOT. Pasti tahu dong analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, jadi kita ketahui dulu bagaimana kekuatan perusahaan kita, kelemahannya, terus peluangnya, dan juga ancamannya. Selanjutnya, kita lakukan scoring terhadap hasil analisa SWOT tersebut. Nah, kemudian kita akan mendapati titik koordinat dan kita akan tahu di mana atau di posisi di kuadran mana kita berada. Untuk sampai ke titik ini, prosesnya cukup panjang dan harus detail, tapi di sini saya akan mencoba menyederhanakannya. Kebetulan yang saya bahas di sini adalah strategi untuk bisnis yang mengalami penurunan ketika masa pandemi, di mana kondisi perusahaan juga lemah, terus market grow atau pertumbuhan pasar juga mulai lambat. Nah, jadi saya ambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut berada pada posisi kuadran 4 atau retrenchment. Nah, apa itu retrenchment dan strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan? Pada prinsipnya, retrenchment ini dimaksudkan untuk melakukan penghematan atau pencutan atau pengurangan terhadap fungsi-fungsi perusahaan, baik itu produksinya, baik itu biayanya, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar perusahaan setidak-tidaknya bisa bertahan, bahkan diharapkan bisa kembali maju atau bangkit. Nah, ada 4 pilihan yang bisa kita ambil di strategi retrenchment ini. Tahap yang pertama adalah turnaround, di mana kita melakukan penghematan habis-habisan supaya cash flow kita tetap berada pada
titik yang positif, tetap berjalan. Nah, kalau ini gagal, maka kita akan turun ke tahap berikutnya, yaitu captive market company, di mana kita benar-benar fokus pada satu core bisnis yang benar-benar dikuasai atau dapat dikendalikan. Kalau ini gagal juga, maka kita turun lagi ke tahap sell out, di mana kita menjual sebagian aset perusahaan. Kalau kita gagal juga, maka kita mau tidak mau bangkrut atau liquidation, dan itu berarti berakhirlah perusahaan kita atau bisnis kita. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Semoga kita tetap bisa mempertahankan posisi perusahaan dengan strategi turnaround. Setidaknya kita bisa bertahan di masa pandemi ini dan akhirnya kita bisa maju kembali setelah pandemi ini berakhir. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di strategi turnaround ini? Yang pertama adalah kita lakukan efisiensi cost, ya. Misalnya, kita menonaktifkan penggunaan aktiva atau mesin yang berlebihan. Kalau penjualan kita menurun, berarti produksi kita kan kecil. Nah, kalau produksi kita kecil, jangan memaksakan kita menggunakan mesin atau aktiva yang besar. Kalau kita cukup menggunakan mesinnya kecil atau bahkan kita bisa melakukannya secara manual, ya udah kita lakukan itu. Karena walau bagaimanapun penggunaan mesin itu membutuhkan biaya baik untuk perawatannya maupun untuk mengaktifkan atau menjalankannya. Kemudian kita efisiensikan karyawan. Teman-teman jangan memaksakan untuk mempertahankan karyawan dengan jumlah yang sama ketika penjualan kita tinggi, karena itu akan menjadi beban atau cost bagi kita. Karena mau tidak mau, ketika kita memperkerjakan karyawan, kita tetap akan memberikan gaji yang sesuai standar seperti biasanya. Maka berilah pengertian kepada karyawan agar mereka memahami kondisi perusahaan kita saat ini. Kemudian hindari alokasi budget yang tidak perlu. Jika tadinya teman-teman udah punya rencana untuk membuka cabang baru di kota A, jangan memaksakan untuk tetap membuka cabang tersebut kalau kota A itu sudah menjadi zona merah, karena itu akan membuang-buang effort atau usaha teman-teman. Nah, kemudian strategi yang dapat kita lakukan adalah dengan mengamati hal-hal yang berpotensi terhadap bisnis kita. Misalnya, kalau kita tadinya buka outlet atau restoran mie ayam, kemudian saat ini kita melihat potensi bahwa makanan frozen sedang naik, ya. Maka cobalah untuk melakukan inovasi ke arah itu. Kemudian yang tadinya kita benar-benar enggak menjual produk kita secara online, maka cobalah untuk mengenal digital marketing. Kita buka GoFood, kita buka akun di Shopee untuk jualan. Itu bisa dilakukan dan mudah untuk kita lakukan saat ini. Nah, itu dia strategi-strategi yang bisa kita ambil di masa pandemi ini. Saya harap teman-teman jangan terlalu lama terpuruk, walaupun mungkin bisnisnya sedang menurun, apalagi menyalahkan atau kita terlalu blaming terhadap kondisi pandemi saat ini. Karena sebagai manusia layaknya kita terus berusaha, apa yang bisa kita usahakan ya kita lakukan. Saya betul-betul berharap kita semua di sini tetap bisa bertahan dan akhirnya nanti setelah pandemi ini berakhir kita dapat kembali normal, ya, kembali ke new normal untuk bisnis kita semakin maju dan tumbuh. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan. Saya terbuka untuk mendapatkan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.